Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Alhamdulillah, segala puja untuk Allah. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang atas karunia dan nikmatnya kepada kita hingga hari ini kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan penuh kebaikan. Semoga bulan suci Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita isi dengan amal-amal soleh yang terbaik sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik, manusia yang mulia, manusia yang paling sempurna, dan semoga kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang amalan di bulan Ramadan tentu bukan hanya amalan yang wajib saja yang harus kita kerjakan. Ibadah puasa adalah amalan wajib yang tidak boleh kita tinggalkan di bulan Ramadan. Karena itu salah satu kekhususan, keistimewaan adanya bulan Ramadan adalah diperintahkannya kita berpuasa. Dan ternyata ada amalan-amalan sunnah yang bisa menjadi tambahan pahala-pahala bagi kita yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Setidaknya ada beberapa amalan sunnah yang harus kita perhatikan dan kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ramadan itu menjadi istimewa, menjadi spesial karena di bulan Ramadan salah satunya di saat bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka sungguh orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, dia akan mendapat keutamaan, dia akan mendapat keistimewaan. Dan ini adalah amalan yang harus kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Dan tentu kita akan mengejar itu semua dengan bacaan terbaik kita. Dan kalau bisa dengan bacaan-bacaan terbanyak,
yang kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan sunnah lainnya adalah qiyamul lail, salat tarawih. Ini adalah amalan bulan Ramadan yang tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa? Salat tarawih, salat qiyamul lail di bulan Ramadan itu berpotensi mengampuni dosa-dosa kita. Sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama, barang siapa melaksanakan sholat Ramadana di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Di siang hari kita puasa, di malam hari kita tarawih. Ini akan menjadi amalan sunnah yang mampu menguatkan kita dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang rangkaian ibadah puasa adalah sahur. Sahur ini adalah amalan sunnah yang bisa kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Maka orang yang melaksanakan sahur bukan sekedar ingin mengisi perutnya. Coba niatkan ini sebagai sunnah untuk mengundang keberkahan, untuk ketika menyantap sahur di pagi hari memang kadang kita merasa ngantuk atau capek dan seterusnya. Tapi kalau kita ingat bahwa itu amalan sunnah yang bisa menambahkan pahala untuk kita, maka tidak akan kita tinggalkan waktu sahur itu. Untuk apa? Untuk menyantap sahur sekaligus untuk memperbanyak istighfar di waktu itu. Karena salah satu amalan yang sangat baik untuk kita hadirkan di waktu sahur adalah apa? Beristighfar. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil ashkarihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak membaca istighfar. Oleh karena itu, ayo di waktu sahur pastikan kita hadir di dalamnya untuk menyantap sahur kita dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, amalan sunnahnya adalah infak sedekah. Subhanallah. Sedekah infak di bulan Ramadan adalah amalan yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena seutama-utamanya sedekah, seutama-utamanya infak itu dihadirkan pada bulan Ramadan. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW seorang yang sangat dermawan, dan kedermawanan Rasulullah SAW itu meningkat ketika waktu bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, amalan sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Berbuka adalah amalan sunnah yang harus kita hadirkan ketika bulan suci Ramadan. Dan berbuka adalah keberkahan.
ketika buka ada doa mustajab, maka jangan sampai tinggalkan. Karena kata Nabi, ada 3 waktu kalau kita berdoa akan tertolak. Salah satunya adalah doa orang yang berbuka puasa. Masya Allah, doa orang yang puasa sampai berbuka puasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa Ramadan ini disebut syahrul doa, bulan berdoa. Bahkan kalau kita melihat rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan, ini salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang mengingatkan pada kita untuk selalu berdoa sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka jangan tinggalkan berdoa dalam bulan Ramadan. Dan yang kelima, amalan sunnahnya adalah itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah amalan sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan ketika bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tempat tidurnya, mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian dia berangkat ke masjid dan Nabi berdiam diri di masjid. Artinya apa? Menghabiskan akhir-akhir Ramadan dengan beritikaf di masjid. Dan ini adalah amalan sunnah spesial untuk kita hadirkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita rangkaikan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, yang pertama baca Al-Quran, yang kedua menghadirkan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, kemudian sahur, kemudian infak sedekah, kemudian berbuka, kemudian doa ketika berbuka, dan yang terakhir itikaf di ujung 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menambah amalan-amalan sunnah kita, juga menambah pahala bagi kita di bulan suci Ramadan. Ingat, ibadah Ramadan hanya jangan fokus pada ibadah puasa saja, tapi ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita persembahkan, yang bisa menambahkan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah membimbing kita untuk lebih kuat, lebih giat mengisi amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.